Melihat official posternya. Lucu banget. Gimana teman-teman? Lucu Lucu banget ya, nggak sabar ya. Tapi kita menontonin nanti di tanggal 27 Mei 2026 ya. Kapibara sih juara, Kapibara. Kapibara. Kayaknya akan kalian bisa ketahui bahwa di sini ceritanya akan lebih kompleks lagi, lebih banyak karakter yang muncul, dan menariknya justru Nona Ica nih yang menulis skripnya di sini mencoba mereposisi agar semua karakter mempunyai isu, mempunyai cerita, sehingga semua kompleksitas ceritanya menjadi menjalin menjadi tetap tambah kuat secara komedi, tapi juga tentunya akan membuat kita curious, yang pasti sih akan menjadi hiburan yang 2 kali lebih baik dari Sekawan Lima pendahulunya. Dengan sebuah tontonan keluarga yang kita mempunyai lah kisah nyata tentang Gunung Klawi itu, tetapi stigma yang ada ini mungkin nanti kalian akan lihat di film ini bahwa ada hal yang sangat penting di sini yang mungkin Bayuska bisa jelaskan ya, tentang di sini itu yang paling penting adalah dalam hidup kita tidak boleh mengambil jalan pintas. Tentu akan ada konsekuensinya, tentu akan ada resikonya. Terutama ini ya, Arjuna ya. Arjuna. Saya khusus bikinkan poster untuk Arjuna. Tepuk tangan dong buat Arjuna. Waduh. Jadi ya tentunya semua, dan yang menarik juga di sini di Sekawan Limo 2 Gunung Klawi ini adalah bergabungnya Yowis Band. Nah, itu dia yang pertanyaan juga tuh, Pak. Reunian. Iya. Kalau dari saya, dari segi kreatif pastinya karena Sekawan Limo yang pertama itu sudah 2,5 juta penonton dan alhamdulillah itu adalah karya yang fantastis gitu ya kan. Jadi harapannya untuk yang kedua ini harus bisa digali lebih dalam lagi, dan orang-orang yang sudah menantikan karya ini karena sudah terhibur di yang pertama pasti akan menginginkan apalagi nih yang ingin kalian ceritakan gitu kan. Sehingga untuk yang di Sekawan Limo 2 kali ini Gunung Klawi itu juga kami menyajikan sebuah tontonan, sebuah cerita yang juga nggak kalah seru, nggak kalah dalam juga maknanya. Kalau yang Sekawan Limo pertama kan inti sari dari ceritanya itu adalah berdamai dengan masa lalu kan. Ya. Berdamailah dengan masa lalu, sehingga ketika kalian damai dengan masa lalu, kalian bisa untuk melangkah lebih maju ke depan dengan enak, lampang ke depan lebih plong gitu kan ya. Untuk yang kedua ini adalah seperti yang barusan Bapak Parwes sudah bilang tentang jalan pintas. Dalam hidup pastinya kita ya untuk meraih sesuatu harus berusaha gitu kan ya. Tidak bisa semuanya tuh dikerjakan secara instan. Ini mengingat bahwa fenomena di masyarakat pula sekarang meskipun dengan hiruk pikuk yang terjadi, bangun tidur lihat scrolling TikTok, Instagram, lihat orang yang sudah punya jet pribadi, orang punya mobil Lamborghini pengennya seperti itu, tapi dengan cara yang mungkin instan gitu kan ya. Nah itu kan tidak baik. Oleh karena itu ini tontonannya selain kalian akan diberikan untuk ketawa, ini akan sangatlah menghibur dari segi komedinya ya, Jawa Timuran. Jangan khawatir, akan ada subtitle yang bisa menonton sepanjang cerita seperti halnya yang pertama kemarin. Nah, namun intisari dari ceritanya juga tidak kalah dalamnya itu yang sudah juga digarap sama Mbak Ica juga. Seperti itu sih, dan harapannya bismillah bisa lebih seru, lebih fantastis daripada yang sebelumnya dari segi jumlah penonton gitu. Amin. Ini ada Juna dikejar sama itu kan nanti kalau nggak bisa ngomong lebih lanjut. Betul. Ya. Tadi memang ada kan? Iya. Nah, kalau lagi di depan yang bertiga di belakang ditempel. nah itu dia. Kalau dari pengembangan romansanya dari Bagas Leni dan juga ada Jihan Almira tadi kita lihat akan gimana nih? Nah itu akan ada hiruk pikuknya dalam segi percintaan kan pastinya ada gonjang ganjingnya. Nah, mungkin di cerita yang kali ini nanti saya akan digoncang dikit. Tapi bagaimana nanti
hasilnya ya kalian akan nonton. Kalau sebenarnya mulai ngobrol sama Bayu dan Pak Parwes untuk rencana Sekawan Limo 2 ini udah dari Desember 2025. Ya, sekitar segitu sih kita udah mulai. 2024. Ya, kemarin kita cukup puas juga kan dengan hasilnya yang pertama, dan kita merhatiin juga penonton paling sukanya di mana, paling penasaran di mana gitu, dan itu juga yang saya tangkap gitu, kalau banyak orang yang akan penasaran dan pengen tahu tentang Juna ini kan gitu. Jadi memang pengembangannya adalah kita pengen ngulik si Juna lagi gitu, dia sebagai demit yang cuman bisa dilihat 4 kawanan ini kenapa gitu kan, dan apa sebenarnya di dunia demit yang terjadi gitu. Ada kebohongan yang harus saya luruskan. Wah, apa nih? Apa nih? Coba boleh dijelaskan. Yang dijelaskan di sini Nona Ica sebagai penulis kan? Iya. Itu bohong. Yang benar? Dia pengetik. Jadi emang nggak nulis, ini Pak Parwes harus paham ya Pak ya. Iya begini. Karena dia ketik. Panjang saya tahu. Iya, benar juga. Nah. Oke, nanti hari ini diajak kembali di Sekawan Limo 2 melanjutkan karakter Lenny. Nah, seperti apa dinamika yang akan dihadapi Lenny di Sekawan Limo 2 ini? Silakan. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih sudah datang. Kalau aku dari Sekawan Limo yang pertama, aku tuh selalu suka dengan Sekawan Limo sebetulnya karena isu-isu yang diangkat tuh sesuatu yang sangat relatable dan dekat dengan kita. Cuma memang dibungkus dengan horor dan komedi dan visual yang keren banget, dan penceritaan yang Mbak Ica yang juga bagus banget gitu. Dan di Sekawan Limo 2 ini mungkin aku sama seperti penonton yang menunggu-nunggu ya gitu, karena aku senang sekali kalau misalnya bikin sequel tuh pasti kita akan bisa lihat perkembangan karakter dari semua karakter yang ada di filmnya gitu, dan perkembangan di sini tuh sesuatu yang sangat realistis gitu loh. Entah itu pertemanan kita semua, terus juga ada hubungan aku sama Bagas yang ternyata rumput tetangga ada yang lebih indah. Oke. Oh gitu ya. Kenapa Mas Benny senyum-senyum, kenapa? Enggak apa-apa. Dikasih mic doang nggak dinyalain. Dikasih mic dong. Udah nyala belum? Belum. Iya. Gantian, emang gantian. Cek. Udah, kamu pengen didengar terus tuh Ben? Kan gantian yang lain. Nah, masuk. Nah, gimana tadi senyum-senyum tadi Arina lagi ngomong, kenapa senyum-senyum? Enggak apa-apa, biarin berantem aja udah. Iya, terus juga mungkin Juna juga menemukan tambatan hatinya gitu kan, bukan cuma Lenny gitu. Pokoknya di sini semuanya berkembang sangat sangat realistis lah gitu istilahnya gitu. Dan terima kasih Mbak Ica, skrip di Sekawan Limo 2 ada translate-nya ya. Ada bahasa Jawa dan ada bahasa Indonesianya. Iya. Kalau yang pertama nggak ada. Udah sih mungkin ya. produser. Permintaan Pak Parwes ya. Oke. Mungkin itu aja sih dari aku, dan seneng banget karena banyak sekali teman-teman yang ikut bergabung di Sekawan Limo 2. Benny habis panen madu ya? Kok lebih cabi gitu? Tawon dong. Gigitin tawon dong berarti. Oh, panen madu. Mas Ben, ikonik banget di Sekawan Limo yang pertama, akhirnya kembali lagi di Sekawan Limo yang kedua. Kelihatan nggak di belakang? Yang di belakang kelihatan? Kelihatan? Aman ya? Aman. Bisa lihat ya. Kalau nggak kuat angkat tangan ya. Ben, kali ini gimana karakter Arjuna yang ditantang oleh Mas Bayu ke Benny? Silakan. Perbedaannya besar sekali ya Arjuna Sekawan Limo 1 sama 2 gitu. Sekawan Limo 1 ada tas, yang kedua nggak ada tas. Yang lain bajunya ganti, aku enggak. Sama Preskon juga harus pakai baju ini. Kamu jangan merendahkan Star Vision loh. Maksudnya baju yang Benny ini Iya. di laundry. Oke. Tapi sama Benny-nya. Masuk. Iya, makanya kepake terus kan. Iya, itu belum Memang kira ini gitu. iya udah dijahit, ini kan udah ke kulit nyatu ini. Masa di laundry sama Benny-nya. Tapi Benny habis dari Bali ya, Ben? Kok tahu? Itu dari poster sama yang sekarang kalau lebih training kayaknya. Itu kan di putih, itu kan hantu. Harusnya hantu.
Konsepnya hantu itu Saya Mas. pikir baru bertemu. Konsepnya kan itu hantu. Anda ikut film ini nggak sih Mas? Gimana men proses pendewasaan karakter Juna di sini kayak apa yang udah bisa di-spill? Gua sebenarnya happy banget. Kayak sejujurnya Sekawan Limo salah satu yang membuat saya mungkin dikenal di film. Terima kasih untuk Pak Parwes karena memang penontonnya kan banyak sekali kan, bahkan sampai sekarang aja masih ada yang manggil Juna. Bahkan ibu saya di rumah itu manggil saya Juna. Jadi lagi Juna gitu. Amerika dipanggil Juna juga. Iya, waktu itu pernah ke Amerika juga dipanggil Juna juga. Dan katanya sekeluarga sekarang tiap hari pakai baju kayak gitu semua. Iya sama ibuku juga sama daster tapi kayak gini. Daster gitu. Motifnya sama. Kok kamu lebih tahu keluargaku ya kamu ya? Dan kita lebih merasa memiliki sih. Iya. Merasa memiliki mungkin Pak Parwes sama Ica taunya ini baru Sekawan Limo 2, siap-siap Sekawan Limo 3. Aku sama Firsa udah sampai Sekawan Limo 7 skripnya. Iya, kita udah nulis berdua sama Jojo juga Sekawan Limo 7 ya. Udah selesai ya. Iya. Jadi nanti udah nggak, pokoknya kita harus ikut pokoknya ya. Tapi juga di sini kan tadi kalau kita lihat di trailer kayaknya pengembangannya ada romance-nya juga nih. Nah itu gimana men? Awalnya agak susah karena sama Eca kan. Lihat dong ditato masa ditunjuk dong. Kelihatan bentar. Eca langsung potong rambut loh habis punya cerita sama Benny. Iya benar. Iya. Jadi di sini ada adegan yang nggak bisa kita jelaskan ya karena jadi ada adegan yang lumayan hangat aku sama Eca. Nah tadi kan kelihatan kan, Iya. Eca-nya salah tingkah, Benny salah blocking. Jadi kita retake terus tuh. Gimana men nge-build chemistry Ini, sama Eca? jadi udah akrab sampai kelar syuting pun kita masih kontakan dan Eca katanya kelar syuting habis adegan itu nginep di psikolog katanya ya. Seminggu nginep di psikolog ya? Yang gunting-gunting rambut. Gak ngobrol ya, nginep ya. Nginep. Tapi happy banget sih, happy banget. Dan di sini juga aku nggak tahu komedinya lebih. Tadi kan kita trailer bener-bener ketawa. Iya. Mungkin Jojo memberikan komedi yang berbeda lagi dari Sekawan Limo 1 dan itu lumayan fresh sih buat aku. Happy banget sih diajak jadi bisa main di Sekawan Limo kan. Cuman pas lihat satu adegan itu kayak aduh gimana gitu. Tapi nggak apa-apa sih, experience baru kak. Kalau nggak karena film ini nggak mungkin aku kayak gitu. Kayak gitu ya. Kayak gitu tuh kayak apa? Oke karakternya boleh dijelasin dikit ya? Ca? Benny udah setara kora-kora ya. Jadi experience baru gitu. Iya. Orang setara wahana jatuh. Karakternya boleh jelasin dikit tanpa spoiler Ca? Aku di sini berperan sebagai Kina. Gimana kak cara jelasinnya biar nggak spoiler tuh? Gimana ya? Dia takut. Kan ada banyak romance berdua, ada build chemistry-nya gimana? Apa kalian jalan bareng, makan bareng, ke mall, apa gimana gitu? Kita jalan bareng tuh aman karena jatuhnya kayak ponakan sama om. Enggak, Tadi lebih orang- kayak ini Ben. Kamu jalan berdua sama Eca. Sama Eca di jalan ke mall. Orang melihatnya kayak anak kecil diculik di pik. Anak kecil diculik. Yang lihat curiga. Gimana Ca? Boleh ceritain gak Ca? Ngobrol sama Mas Benny untuk build chemistry. Ngobrolnya sih seru banget, tapi ngobrolnya nggak pernah berdua sih karena jujur takut. Ntar orang kiranya kayak gimana, Orang kiranya aku kayak gimana. Takut kenapa Ca? Ngobrolnya pasti ada Kak Jojo. Oh, ditengahin sama Jadi Joshua. biar aman semuanya gitu. Nah kalau Jojo ada ngobrol berdua sama Eca malahan. Ya, halo semuanya, selamat sore. Ya, Andrew memang kalau sesuai dengan trailer di situ yang bisa saya informasikan adalah lagi ada dapat bencana ya di keluarganya, terus habis itu dia berangkat ke Gunung Kawi untuk mencari cara. Yes, di yang kedua ini apa tuntutan dari Bayuskak untuk karakter Andrew untuk mengeksplor lagi? Silakan. Tuntutan dari Bayuskap ya lebih banyak ke itu ya, menunjukkan tentang cinta keluarga, cinta anaknya, cinta keluar teman-temannya juga, persahabatannya juga dituntut untuk keluar di situ. Ya kalau saya nggak ada yang susah ya Mas. Ini
Jadi gini Mas, mungkin kalau Hollywood ada Leonardo DiCaprio. Kalau Star Vision ada Pak Parwes pasti dong. Iya dong, pasti dong. Kalau nggak ada Pak Parwes jadi apa? Iya, gitu aja. Jadi story WhatsApp ya. Iya. Ya dibantu sama teman-teman semua Mas. Iya. Maksudnya kan ini bersama-sama juga jadi situasinya. Iya, yang membawa ceritanya kan karakter Andrew nih, poros ceritanya nih. Ada beban gak untuk Londra? Tuh kayak wah nih ceritanya berporos di Andrew nih saat ini nih. Drama jadi. Iya, main ke drama sih. Ya setidaknya dibantu sama Bayu, sama teman-teman yang lain, sama supporting semuanya. Jadi ya menurut saya ini sangat menyenangkan. Pada saat Indra nge-tag untuk drama, dia minta 3 hari gak ketemu Benny dulu ya, katanya ya. Karena cukup mengganggu secara psikis ya. Kalau ketemu saya minta dia tahan nafas Mas. Tahu? Ntar orang ngiranya beneran. Iya, soalnya ini beneran ya. Benny kalau ngelamun bau obat batuk. Betul ya. Spesifik obat batuk. Halo semuanya. Halo. Ada orang nggak di rumah? Halo. Ya, sebagai Diki pastinya di yang pertanyaannya apa? Tadi apa sih? Kan pertama banyak yang terkesan sama Ngeselin. penampilannya Firza Falanza. Oh, iya, benar. Banyak yang sebel. Nah, yang kedua seperti apa nih? Karakternya. Kalau Diki yang pertama tuh kan licik banget ya. Ya. Apa kayak pengecut banget. Iya, setuju banget ya. Setuju banget. Itu saya nggak acting jujur. Emang pinjol saya. Memang Pak Parwes ini dalam mencari pemain Iya. sesuai karakternya itu memang saya akui jago banget. Iya. Untuk Diki ini kan harus orang yang pendidikannya nggak tinggi ya. Jadi Pak Parwes nggak mau tuh yang dibuat-buat, jadi dia mencari orang yang nggak berpendidikan tinggi. Dibalas. Iya. Dibalas kan. Satu sama ya. Iya. Karakter Diki yang kedua ini ada perbedaan sedikit itu ada bertumbuhnya juga. Diki tidak seperti Sekawan 51. Iya. Dia Sekawan 52 Diki lebih wise, lebih mengenal cinta gitu. Oh. Meskipun tetap ngeselin gitu. Tapi di sini dia mengenal cinta dan sosok perempuan yang diinginkan Diki ini nanti teman-teman sudah pasti tahu. Iya. Dan kalaupun nanti filmnya diputar teman-teman pasti sama ini gitu. Oh, oke. Gitu. Penasaran ya. Penasaran sama Iya. ibunya Juna saya. Jadi anaknya dong. Jadi anaknya. Terserah Diki dong. Itu konfliknya nggak selesai kalau itu. Zah, tapi gimana persahabatan Sekawan Limo akhirnya syuting lagi, reuni lagi? Alhamdulillah sih kita jadi happy, apalagi yang kedua ini banyak keluarga baru ya. Terima Ya. kasih buat Pak Parwes. Syutingnya kita lebih lama Ya. dan lebih happy. Jadi saya sempat menyampaikan ke Pak Parwes, terima kasih Pak kemarin liburan di sambil syutingnya. Oh, wow. Karena jujur kami happy banget kedatangan keluarga baru kayak Kak Gisel. ini siapa nih orang? Legend Om Ferry ini. Om Ferry duduk apa ya? Oh Ferry Salim ya? Iya. Om Ferry Salim, terus ada Joshua Suherman dan lain-lain itu memberikan energi baru untuk kami gitu. Jadi langsung datang langsung menyatu. Ada lagi Jihan Almira ya yang Yes. datang gitu. Itu yang menjadi kita jadi kayak lebih keluarganya lebih besar aja. Kayaknya sih Jojo Saya nggak boleh saya wakilin. Sama-sama orang Surabaya kok. iya, bukan berarti gitu, boleh. Nggak bisa. Banyak geli banget Firza. Halo Silakan, semuanya, selamat sore. Saya Joshua Suherman. Sebenarnya di Sekawan Limo 2 itu karakternya karakter baru dari universe, dari plot yang juga baru Ya. gitu. Jadi kalau ada yang nanya di Sekawan Limo 1 dia di mananya gitu, ya nggak ada. Bahkan plotnya juga munculnya di Sekawan Limo 2. Ya. Dan begitu diajak jujur happy banget, tapi di satu sisi juga aku ada banget excited campur bebannya karena betapa aku nonton Sekawan Limo 1 tuh lucu banget. Ya. Terus penontonnya banyak, jadi kayak aku bisa nggak ya memegang tongkat estafet Yes. selanjutnya untuk bareng teman-teman yang lain gitu. Tapi begitu reading pertama, reading kedua, melihat ensemble cast-nya semuanya, terus kayak itu membuat lebih tenang sekali sih. Apalagi Ya. waktu Bayu ajak pertama kali tuh aku sempet kayak aduh aku bisa nggak ya gitu keep up sama teman-teman yang udah jadi chemistry-nya Ya. gitu.
Terus ya setelah ngobrol sama yang lain, sama Bayu juga, dibantu juga dengan directingnya Bayu, itu mempermudah sekali sih gitu. Ya sekarang di Sekawan 52 ini Joshua sebagai komedi konsultan juga ya. Itu juga membuat nah, jadi komedi konsultan di Sekawan Limo itu bener-bener konsultan aja, karena teman-teman semuanya udah lucu-lucu banget. Ya. Jadi pekerjaan saya juga sangat dipermudah sekali. Dan Bayu juga orangnya sebagai sutradara terbuka dengan ide-ide apapun. Jadi kita jujur nih, sebenarnya waktu Bayu ngajak sama Pak Paras lewat telepon pertama kali, aku minta waktu dulu karena aku bener-bener shock dan bisa nggak ya ini filmnya udah selucu itu, aku harus bertanggung jawab terhadap komedinya gitu. Terus kemudian sekian lama aku menenangkan diri dan berpikir kayak oke, let's go Pak, kita jalan gitu. Jadi nggak semudah itu untuk menerimanya, tapi pas ngejalaninnya ternyata menyenangkan banget. Pada waktu itu Cukup. Bukan hak Anda. Gak katanya sedikit katanya. Mas Bayu sedikit aja gitu, sedikit itu. Sutradara. Tapi nggak sesedikit itu. Banyak dikit nih. Agak banyak dikit. Ben, Sekawan 53 kalau ada kecelakaan, dibikin kecelakaan bisa nanti. Bisa. Di tiga. Tapi meskipun bincang, dikit tetap acting. Silakan Mas Bayu. Oke, pada waktu itu tuh ngobrol dengan Pak Parwes, kami teringat Yowis Band. Ya. Karena pada Yowis Band pun juga pada dasarnya Jojo ini memberikan banyak sekali masukan-masukan komedi pada waktu kami di set. Ya. Dan ya itu sangatlah bagus banget untuk membangun cerita dan karakter masing-masing. Terus ya udah yuk kita telepon ya, pada waktu itu langsung ditelepon sama Pak Parwes. Langsung nggak bisa nolak ya. Langsung di depan saya langsung telepon Pak Parwes. Oh. Dan Jojo pun di sini memang ya plotnya baru ya kan, Ya. untuk karakternya ya. Hmm. Kalau dari segi karakternya yang namanya Wisang itu tadi yang di dunia demit itu keren sih nanti. Ya. Karena universe-nya juga baru lagi tuh dunia Wah, demit. siap. Terima kasih Mas Bayu. Kalau masih bingung tentang karakter Wisang, Ya. biar lebih jelas gimana kalau kita baca draftnya Nggak usah. Oke. Kepanjangan, Mas. Eksterior Kepanjangan, kepanjangan. Halo, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Mbak, habis dari Surabaya. Ini awal ini. Nggak usah. Basa-basi. Basa-basi bukan Mikir. nggak buat kamu doang itu. Ini kan buat semua. Bener ini. Tolong dijawab dulu dari Mas yang ini. Satu-satu, kelamaan. Sorry. Iya, jadi kalau aku Silakan. jadi pertama kan Mas Devi tadi bilang kan baru dikit banget tadi kan. Emang dikit Mas. Bukan baru dikit banget, emang dikit. Tapi misterius, misterius. Tapi dikitnya seru. Iya. Dan maksudnya memang ada intinya juga untuk ada di situ gitu untuk melengkapi ceritanya ya. Kenapa mau? Ya pasti mau. Kalau udah dari Star Vision, kalau udah dari timnya Pak Parwes, apalagi bareng teman-teman Sekawan Limo itu kan yang kemarin aja udah terkenal banget tuh ya filmnya. Jadi aku juga pastinya sangat senang kalau bisa gabung di yang kedua ini. Terus podo-podo Jawa nih. Iya, terus syutingnya aku tanya di mana, wah langsung di tempatnya. Ya. Ya artinya bisa lewat Malang, bisa kulineran, bisa makan. Wah, yo happy banget tuh yo. Gisela Anastasia, terima kasih. Terima kasih. Kenapa Mas Firza? Saking boomingnya Sekawan 51, Iya. itu setelah tayang 2.500.000 penonton, saya ke mall di Surabaya itu Iya. orang manggil-manggil, Manggilnya Bi. Pak Parwes. Saya bisa. Tapi Mas dia waktu pertama syuting, aku waktu Iya. ke set Iya. itu ngelihat band itu kayak wah Juna gitu kayak fangirling gitu iya. Wah, ini jadi highlight sih. Media akan nyatetnya adalah Gisela Anastasia fangirling Benny. Kebalik. Tapi kan so cool kan, malu Iya. dong ya kan. Oh, dia so cool, Mas? Aku dong, aku. Oke. Jadi pas ketemu gini, hey apa kabar? Tapi dalam hatiku, ini gitu. Yang di film itu. Gila, yang di keren film loh, itu." Benny. Aduh, gimana ya? Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman teman-teman media yang sudah bersedia hadir pada sore hari ini untuk mengikuti seminar Jalan Pintas. Beda. Lucu nih Brandon nih. Brandon tuh lucu nih Brandon. Kayaknya. Tapi saya mau ngelurusin aja sedikit karena kalau mengenai tema-tema filmnya udah diceritain semua tadi dan juga masih spoiler.
saya ingin meluruskan apa yang dikatakan Pak Parwes. Sebetulnya Pak Parwes itu tadi menutupi kekurangan Brandon, makanya dibilang lagi di luar negeri. Iya. Ya karena ternyata dia selama ini main keyboardnya kurang bagus. Oh. Jadi Yowis Band harus digantikan saya. Itu dia, makanya dia nggak boleh hadir sore ini. Itu jujur ya. Tapi teman-teman bisa bayangin ya, kita syuting sama teman-teman muda ini ya, Virsa segala macam gitu, Bayu semuanya. Wih gila ya, gokil gitu, lucu banget gitu. Saya sampai kayak syuting berapa hari ya saya waktu itu syuting Days ya? 3 ya, tapi saya merasa kayaknya kurang nih gitu. Pengen ngumpul lagi, akhirnya dikasih kan. Ternyata besoknya saya harus balik. Ada yang Iya, jadi malamnya kita udah makan-makan. Gue bilang, gue yang bayar deh. Karena kan ini udah farewell, gue terakhir. Tiba-tiba malam balik ke hotel, terus tiba-tiba Mas, besok harus syuting lagi, ada yang scratch gitu. Jadi malu deh gue deh gitu ya. Terus paginya beliau datang ke lokasi, kembaliin uang kemarin. Kalau kita patungan, ganti uang makan. Balikin. Seru banget, syutingnya seru banget. Tapi jujur lagi terus terang, ketika saya pertama kali ditawarin Bayu sama Pak Parwes, saya terus terang saya sebetulnya nggak mau gitu. Oke. Iya. Tapi kemudian Pak Parwes meyakinkan saya bahwa tokoh yang kamu perankan ini akan sampai ke Sekawan Limo ke-7. Oh, bareng sama Benny sama Mirza. Bareng sama Benny sama Mirza tadi. Makanya saya ambil akhirnya. Itu. Kalau Wisang gimana Pak? Dinamikanya antara Bapak Johan dengan anaknya si Andrew ya cukup pelik ya. Soalnya banyak konflik di situ antara kepentingannya Andrew dan kepentingannya papanya yang nggak mungkin sejalan sih. Oke, jadi akan melihat konflik-konflik itu ya. Jadi bapak dan anak pun gak hanya anak muda, tapi bapak dan anak pun bisa melihat dan mengambil pelajaran dari sini ya. Yes. Ngobrolnya seperti apa Mbak Indra pada saat memerankan karakter? Pakai bahasa isyarat jadi. Bukan. Boleh nggak? Ntar kita gini nih, ntar kita gini gitu. Yang unik adalah sebenarnya Pak Yongki ini adalah sepupu saya. Oh. Jadi Bayu di film ini banyak sekali ini namanya deal-dealannya secara borongan ya Mas Bayu. Jadi Pak Yongki sebagai papa saya itu adalah kakak sepupu saya. Yang jadi kakak saya di film ini beneran kakak kandung saya. Oh. Terus yang jadi saya muda adalah ponakan saya. Cakartolo kebetulan adalah bapak saya. Mirip kita memang. Dan Bang Bek lagi, Benny hari-harinya dia. Karena emang udah keluarga in real life ya. Oke. Sempat diberitahu sama si Indra. Iya. Sebetulnya Mas Bayu itu mau manggil Dion Wiyoko. Oh, oke. Tapi ternyata kemudahan mending manggil saya aja. Mungkin saya kasih spoiler dikit. Silakan Pak. Jadi Tutus di sini adalah yang peranan yang dialognya paling panjang. Berarti banyak. Dia butuh banyak sekali latihan dibimbing oleh pemeran Diki, sehingga dia bisa mencapai titik itu. Berat, dialognya panjang. Peran dari film ini sejujurnya sempat saya ragu karena dialognya panjang banget. Itu Dan gak cuma bahasa Jawa ya? Gak bahasa Jawa, ada bahasa Rusia sama China juga. Jadi susah banget dan ini tantangan terbaru buat aku karena dialognya panjang banget. Bayu sempat ngomong tenang aja terus jadi diri sendiri aja. Let it flow, kamu bakal merasakannya dan alhamdulillah karena 6 jam sih waktu itu ya. Jadi itu cukup menyenangkan bagiku, adalah pengalaman terbaruku sih. Itu biasa seneng banget sih karena udah berapa tahun nih kita ya. Kalau kita tuh kan sebenarnya gak akrab ya, kita kan berantem. Kayak Oasis gitu kita tuh. Kalau kerja aja gitu. Ya seneng banget karena bisa ketemu lagi sama Brandon sama-sama Salim cuma beda. Sama Jojo sama Bayu itu rasanya kayak kembali ke masa dulu ya 5 tahun yang lalu kayaknya. Masa muda banget sih. Kayaknya ada setiap waktu reading atau persiapan kalau lagi di hotel, setiap kali kami berempat ketemu tuh kayak yang diomongin ya selalu cerita-cerita tentang Yowis Band gitu. Always. Iya.
Jadi film ini sebetulnya kan judulnya Gunung Klawi ya, Sekawan Limo 2, dan setting yang dipakai di background poster itu adalah bangunan asli yang ada memang di puncak Gunung Klawi. Jadi di sini kita melihat banyak karakter yang nantinya mungkin setelah nonton kita akan menemukan maknanya. Karena memang sebetulnya kan poster dibikin untuk orang nanti setelah melihat baru bisa memahami dan mungkin bisa memperpanjang diskusi tentang makna dan pesan yang disampaikan oleh film Mirza. Oh ya, kalau yang satunya di sana itu adalah universe-nya yang dunia demitnya. Jadi di dalam Sekawan Limo yang kedua ini nampaknya ini adalah upaya untuk memperkenalkan bahwa ada universe lain lagi yang besar di dalam universe Sekawan Limo, yaitu ada dunia demit. Nanti akan ada klasifikasinya. Ini demit, kamu tuh apa, Juna? Kamu tuh apa sih? Oh, ternyata kamu dulu manusia. Nah, itu berarti kamu masuknya bukan. Nah, nanti ada di filmnya. Itu dunia demit. Kalau ini di Gunung Klawi. Gunung Klawi itu sebenarnya pun adalah plesetan nama. Sebenarnya kan Gunung Kawi, namun agar lebih etis, lebih halus, karena itu kan nama gunung, lebih baik kita menggunakan nama plesetan. Seperti halnya gunung yang di Sekawan Limo 1, Gunung Madiopuro itu nggak ada kan. Itu kita plesetin karena kalau misalnya menggunakan nama gunung asli tersebut kan banyak sekali adegan-adegan. Kalau di Sekawan Limo 1 kita mubeng-mubeng karena ada kotorannya Juna gitu kan. Itu kan kalau nama gunung asli kan kayak sangatlah kurang etis kan. Oleh karena itu kita plesetin gitu. Gara-gara Juna ya kita. Gara-gara Juna diplesetin. Gara-gara Juna. Kalau tantangan sih, kalau dari segi chemistry so far sangatlah happy, tidak itu bukan tantangan yang gimana-gimana gitu loh, tapi memang karena syutingnya kami itu di alam, ya selalu saja cuaca sih itu. Jadi ketika hujan harus berhenti dulu, kita harus bersabar, berdoa, dan ketika itu terang kita harus langsung satset. Dan harapannya pula dengan Sekawan Limo yang kedua ini bisa eskalasi ya. Jadi ya kalau yang pertama kemarin 2,5 juta penonton, harapannya di yang sekarang ini kami akan upayakan yang terbaik dari segi cerita, dari segi chemistry, dari segi yang bisa diterima oleh masyarakat penonton Sekawan Limo 1 kemarin. Karena ada ledakan baru kan ketika Sekawan Limo tersebut sudah masuk OTT, ternyata yang kemarin nggak nonton di bioskop pada kayak, loh ternyata oke ya, tahu gitu kemarin nonton di bioskop. Belum lagi kemarin ada ledakan baru lagi tayang di layar kaca gitu kan. Itu apalagi semakin luas masanya kan, harapannya kami bisa ditonton orang banyak. Nah, kami harus siapkan cerita yang konkret juga, yang ketika mereka nonton ya nggak kalah seru dengan yang pertama, dan harapannya bisa eskalasi. Jadi saya mau kasih tahu nih, ada satu cerita yang lumayan bikin saya mumet, tapi akhirnya kita laksanakan. Jadi sebelum kita mulai syuting, kan tadi Nona Ica udah cerita tentang skrip mau dibikin kapan. Bayu datang ke kantor saya, Pak, ada 2 lagu kita harus dapat. Lagu apa, Bay? Waduh, itu lagu adalah lagu yang luar biasa sulitnya untuk kita urus perizinannya. Ya kan? Jadi salah satunya adalah lagu The Moon Represent My Heart. Siapa nyanyi aslinya? Bisa kalau nyanyikan sedikit coba. Judulnya kalau di Mandarinnya Yel yang Taipei Wotesin. Ya. Ben siapin Yang biasanya ada di kawinan. Oh ketipung sih. Bukan ketipung, ternyata. Berdiri kali, ada yang request Boleh dong. Berdiri dikit. Ya Allah, udah lama nggak ngejob wedding nih. Yang tadi ada di trailer kan? Iya. 你问我爱你有多深，我爱你有几分，kayak gitu. Makasih. Bisa suaranya bagus. Ada satu Dan satu lagi. Kenapa jadi Juli Joshua? Itu lagu susahnya luar biasa. Iya. Aku sih yes ya. Yang kedua adalah the past can only be. Oh yang mana tuh Pak? Itu lagu bahasa Mandarin apa? Janjine lunga Lagu Mandarinnya apa? Apa tuh
Yang itu tuh yang The best kind of DJ. sekarang itu ini apa namanya, dia kebanyakan di TikTok Kak Gisel. Oke. Ibu-ibu arisan, nari-nari, nyanyi ya kan? Iya. Apa sih? Mana ada lagunya? Bayu nyanyi coba. Waduh. Bayu lagi. Apa ya? Berarti cukup sulit ya Pak untuk meng-approach dua lagu ini. Luar biasa karena publishernya banyak Ya. dan tapi akhirnya lumayan lah itu ngurusin lagu itu 1 tahun sendiri deh. Yang mana Mas Bayu? Itu baik, kita setahun sendiri ngurusin lagu. Setahun sendiri untuk lagu ini. Itu Wow. Kotakan sama Piyaksana tuh lama ya Pak ya? Ya. Sekali. Dan di luar dua lagu ini juga tentunya kita ada lagunya dari Yois Band, Gusti Maturnuwun, Gusti Maturnuwun sama Gandolane Ati. Gandolane Ati. Ya, dan kayaknya ada 2 ada lagu Yois Band. Jadi bersiaplah nanti lagunya akan dinyanyikan kembali. Jadi mungkin satu hal yang mungkin saya kasih bocoran adalah bonus tentang keluarga Andrew dengan persoalannya ini juga akan cukup relate dengan penonton dari lingkungan komunitas Chinese ya. Tetapi tentunya tetap ini adalah cerita universal yang bisa dinikmati oleh semua. Firsa ada, Firsa dan juga Benny. Firsa ada. Yang itu ada sih. Iya, gimana Sama Bi? Itol ada dulu. Ada, Indra juga ada, silakan. Kalau secara basic Ya. memang saya ini orang Jawa, Ya. tapi Jawanya Jawa Surabaya gitu, yang dimana kalau dari segi unggah-ungguh kayaknya masih Jawa Tengah yang lebih Oke. jauh gitu. Jadi ada satu hutan yang emang keramat, ada pohon yang berusia 200 tahun. Itu pohonnya ngaku sendiri sama saya. Nggak percaya. Nggak percaya. Gak percaya. Terus oke teman-teman, kita berdoa untuk syuting hari ini. Iya, Terus terus? abis gitu mohon mulutnya dijaga ya. Ya. Karena ini adalah hutan keramat gitu. Oke, kita berdoa. Nah, setelah itu karena saya orangnya emang selengean di Surabaya, saya bilang, "Ye, hutan jelek, hutan jelek." Gitu. Iya. Tapi lebih saru lagi ngomongnya saya. Akhirnya tiba-tiba siangnya itu audio sound Ya. satu paket di motor yang roda 3 itu kebalik. Jadi nose, jadi sound kan, jadi nose. Kembali. Kembali gini. Jadi suon. Awalnya saya denial. Bukan karena saya lah gitu. Ada satu kejadian nanti di salah satu scene Sekawan 52. Iya. Itu scene-nya turunan. Dan ini pertigaan. Kanan itu Jimmy Jeep, kiri warga yang nonton sama kru. Oke. Nah, lurus jurang. Oke. Dan ini curam banget gitu. Terus waktu kita mau take, saya bilang ke Jojo, ada komedi nggak? Gitu. Jojo bilang nggak ada. Kalau nggak ada, aku punya saran. Oke. Gimana kalau ada ekstras turun naik sepeda ontel, kita putusin remnya. Bercanda tentunya. Lucu dong. Bercanda. Saya cuma ngomong sama Jojo. Tapi memang ada ekstras yang ceritanya naik sepeda ontel ada. Iya. Turun gitu. Tapi remnya nggak kita putusin. Begitu Mas Bayu manggil, ayo semua take gitu. Ya udah, Jojo di posisi luar frame, saya sama teman-teman masuk frame. Begitu kamera roll, action. Tiba-tiba kok ada suara beneran Pak, los itu remnya ces, beliau jatuh, brak, jempolnya robek. Akhirnya nggak bisa nge-lag Pak. Iya. Mau muji orang bingung ya. Kok bisa nge-like tuh kan gini ya kan. Harusnya ya kan dia bilang apa Sekawan mau 5 juta penonton. Yang baik-baik. Yang baik-baik. Iya. Akhirnya langsung loh. Akhirnya semenjak emang energinya kuat. Semenjak saat itu saya percaya, bercanda jangan di semua tempat. Jangan sampai di turunan lah. Agak terlambat nyadarnya ya. Oh, berarti yang Mas Benny? sound rusak itu gara-gara kamu ngomong itu. Iya. Yang bikin syuting molor, Pak, itu. Ah. Budget, Pak. Budget ada molor gara-gara budget membengkak gara-gara kamu, Fir. Ya kan nanti bisa dipijit-pijit, bengkaknya hilang. Budgetnya dipijit. Mas Benny ada cerita horor? Itu tadi, itu saya yang jatuh tadi.
Karena ekstrasnya nggak datang, saya nggak ada scene hari itu. Wah, Benny aja deh. Oke, saya naik sepeda jatuh itu lagi. Tadinya nggak gini looknya. Ya, teman-teman, nantikan film Sekawan Limo 2 Gunung Klawi yang pastinya akan menghibur, dan teman-teman semuanya ketika pulang dari bioskop akan juga disajikan oleh intisari yang juga dalam, yang juga tidak kalah seru dan tidak kalah bermaknanya dari yang pertama. Harapannya bisa membuat kalian semuanya bahagia di kala tengah-tengah kok banyak masalah seperti ini. Siap, terima kasih. Bapak Ruas, silakan Pak. Ya, dari saya tentunya ini kan Sekawan Limo 2 ya. Harusnya 2 kali lebih seru dari Sekawan Limo yang pertama. Amin. Dan di sini kita akan melihat Gunung Klawi yang kayaknya semua juga pernah mendengar kisahnya. Dan pada awalnya kita juga nyaris ya nggak dapat izin syuting di tempat aslinya, tapi setelah mereka mengerti tentang message yang hendak kita sampaikan, kita disambut dengan sangat baik dan kita bertemu dengan pimpinan tertinggi dari Gunung Klawi, Bapak Om Lim. Om Lim. Om Lim. Ya, jadi pastikan 27 Mei kita ramaikan bioskop, ajak keluarga. Di sini lengkap, ada komedi, ada romance, ada horor, dan segala macam hal yang tentunya juga adalah pesan-pesan yang sangat positif. Oke. Siap. Angkat boleh satu. Oke. Ya boleh ntar sebentar didekatkan dulu posternya biar lebih rapat lagi. Oh iya, sini dekat lagi. Oke, siap. Aman? Kita lihat sebelah kiri dulu, boleh? Sebelah kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Sebelah kiri, kiri depan, kiri depan. Kiri depan. Senyum 1 Silakan, 2 3. bentar kita tukar posisi dulu dikit. Ya. Oke, kiri depan, kiri depan. Oh ya. Ya, kiri depan. Oke, astagfirullahaladzim, Benny senyum apa nangis katanya. Karena gua ngomongnya orang lagi diem, kedengeran jadinya. Kiri atas, kiri atas. Kiri atas. Oke, tengah, tengah, tengah. Tengah, silakan, bebas boleh. Sekawan Limo 2, nah itu dia. Silakan. Oke, tengah atas, silakan teman-teman di tengah atas. Iya, yang depan boleh bergantian teman-teman, bergantian dengan yang di atas, teman-teman yang di depan. Oke, sebelah kanan, silakan sebelah kanan. Iya, sebelah kanan, kanan. Aman, teman-teman di kanan. Terakhir di tengah lagi, silakan terakhir di tengah lagi. Oh ini ya? Ya, official fotografer kita. Terakhir di tengah. Oke, siap. Terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman cast dan filmmaker dari film Sekawan Limo 2.